Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada Bapak dosen yang terhormat yaitu Bapak Priwandi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang pengaturan bersama atau joint arrangement. Pertama-tama izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melin Archanggela dengan NPM 0119101161. Dan rekan saya Astri Arianti, NPM 0119101157. Dan rekan saya yang selanjutnya Desiana Natalia Bancin dengan NPM 0119101170. Baiklah teman-teman semua, izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang pengaturan bersama. Pengaturan bersama berdasarkan PSAK 66 adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak dalam pengendalian bersama. Karakteristik dari pengaturan bersama adalah yang pertama, para pihak terkait oleh suatu pengaturan kontraktual, kemudian pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengendalian tersebut. Pengaturan kontraktual dan pengaturan bersama merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh munculnya pengaturan bersama, sedangkan joint operation dan joint venture merupakan dua jenis bentuk dari pengaturan bersama. Oleh karena itu, pengaturan bersama atau jointly control merupakan persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus mutlak dari pihak-pihak yang berbagi pengendalian. Hal ini berarti bahwa dalam pengaturan bersama tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Pihak dengan pengendalian bersama atas pengaturan dapat mencegah pihak lain ataupun sekelompok pihak dari mengendalikan pengaturan tersebut. Sebelum dibahas dalam PSAK 66, PSAK 12 sudah terlebih dahulu membahas bentuk kerjasama seperti ini. Namun perbedaannya dalam PSAK 12, penggolongannya dibedakan menjadi pengendalian bersama operasi atau PBO, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas. Salah satu perbedaan yang signifikan dari kedua PSAK ini adalah pengelompokan kerjasama berdasarkan pemakaian kendaraan terpisah atau tidak. Kendaraan terpisah yang dimaksud di sini adalah entitas yang terpisah dari pihak investor yang terlibat dalam kerjasama joint venture atau joint operation. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astri Arianti, NPM 0119101157. Saya akan melanjutkan materi dari Melin Archanggela mengenai joint operation dan joint venture. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban ini juga lah yang menjadi dasar perbedaan antara joint operation dan joint venture tersebut. Dalam pengaturan bersama, hal ini bisa dilihat dari pengertian untuk kedua bentuk kerjasama ini antara joint venture sama joint operation ini dalam PSAK 66. Yang artinya itu joint operation adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilities. Terkait dengan pengaturan tersebut, pihak-pihak tersebut disebut operator bersama. Jadi intinya itu joint operation itu masing-masing investornya itu memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitiesnya. Yang kedua ada joint venture atau venture bersama. Venture bersama ini menurut PSAK 66 adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto tersebut. Para pihak tersebut disebut ventura bersama atau joint venture. Jadi di sini tuh masing-masing investornya tuh memiliki hak atas net aset tersebut. Beda dengan tadi joint operation. Kalau joint operation tadi itu masing-masing investornya tuh memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilities. Menurut PSAK 67, entitas mengungkapkan pertimbangan dan asumsi signifikan yang telah dibuat dalam menentukan yang pertama, bahwa entitas memiliki pengendalian bersama terhadap pengaturan bersama atau pengaruh signifikan pada entitas lain. Yang kedua, ada jenis pengaturan bersama ketika pengaturan tersebut telah dibentuk melalui kendaraan terpisah. Jadi, entitas ini tuh mempertimbangkan tingkat rincian yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dan berapa banyak penekanan yang diberikan untuk setiap persyaratan pengungkapan dalam pernyataan ini. Jadi entitasnya tuh menggabungkan atau memisahkan pengungkapan sebagai informasi yang berguna, tidak disamarkan baik
dengan dimasukkannya sejumlah besar rincian yang tidak signifikan atau penggabungan dari pos yang memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, pengungkapan dalam kepentingan dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi harus memperhatikan sifat luas dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi tersebut. Yang pertama itu ada nama, sifat hubungan, lokasi utama, proporsi bagian kepentingan. Yang kedua, ada penggunaan metode ekuitas atau metode nilai wajar, ringkasan informasi keuangan, nilai wajar investasi jika dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Terus yang ketiga ada informasi keuangan, jika tidak material secara individual bisa juga disajikan dengan secara gabungan. Yang keempat ada komitmen bahwa entitas telah terkait dengan ventura bersama. Yang kelima ada liabilities contingency, di mana yang terjadi terkait dengan ventura bersama dan entitas asosiasinya. Mengacu pada PSAK 57. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan joint venture dan joint operation. Dalam istilah joint venture merujuk pada bentuk kerjasama yang membentuk suatu perusahaan di mana masing-masing investor memiliki hak atas net asset. Sedangkan dalam joint operation merupakan bentuk kerjasama untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu, di mana masing-masing investor memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam membedakan joint operation dan joint venture. Jadi, pada dasarnya akan ada 4 faktor yang dilihat. Yang pertama, bentuk kendaraannya. Yang kedua, bentuk hukum entitas terpisah. Yang ketiga, persyaratan pengaturan kontraktual. Dan yang keempat, ada fakta dan keadaan lainnya. Namun, dalam PSAK 66 ingin menekankan bahwa identifikasi yang dilakukan harus dilakukan lebih detail lagi. Dalam PSAK 66 ini, kerjasama melalui kendaraan terpisah bisa diakui sebagai joint venture dan joint operation. Hal ini dilakukan setelah melakukan identifikasi terhadap bentuk hukum, isi kontrak, dan fakta atau keadaan lainnya. Isi kontraktual dari suatu kerjasama kini menjadi salah satu hal yang krusial dalam penentuan bentuk dari pengaturan bersama sesuai dengan pernyataan PSAK 66 yang menyebutkan bahwa pihak dari pengendalian bersama mengakui hak dan kewajibannya berdasarkan isi dari pengaturan kontraktual terlepas dari bentuk hukum atau usaha kerjasama yang dibentuk. Nah, pengakuan terhadap hak dan kewajiban ini jugalah yang menjadi dasar perbedaan untuk membedakan joint venture dan joint operation tersebut. Berikut di sini ada contoh soal di mana Peter Pan Corp bersama Trixie Corp mengendalikan bersama entitas bisnis Sera Corp dalam bentuk venture bersama. Peter Pan memiliki 40% kepemilikan di Sera Corp. Dalam laporan keuangan terpisahnya, Peter Pan mencatat investasi di Sera dengan menggunakan metode ekuitas, tetapi untuk tujuan pelaporan menggunakan metode konsolidasi proporsional. Berikut ini laporan keuangan terpisah antara Peter Pan dengan Sera tahun yang berakhir di 31 Desember 2018 sebagai berikut. Jadi, dari materi yang telah kelompok kami bahas sebelumnya, kami dapat menyimpulkan istilah pengaturan bersama atau joint arrangement merupakan istilah yang relatif baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Istilah ini diperkenalkan dalam PSAK 66 pada tahun 2013 silam. PSAK 66 sendiri merupakan PSAK yang muncul untuk memperbaharui beberapa pengaturan-pengaturan yang terkait dengan venture bersama atau joint venture dalam PSAK 12. Berdasarkan PSAK 66, pengertian pengaturan bersama merupakan pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengaturan kontraktual dan pengendalian bersama merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk munculnya pengaturan bersama. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Dadah teman-teman, terima kasih.